adalah daging kita. Kenapa tantangan yang terbesar adalah daging kita sendiri? Kenapa? Karena kita tidak mampu melawan kuasa daging kita. Firman Tuhan katakan, biji gandum jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah berbuah. Apakah yang harus dimatikan? Itulah daging kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudara, harus kita hilangkan. Sulit. Mana bisa? Saya aja sulit sekali menghilangkan rasa emosi. Aduh, minta ampun. Itu daging, saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ma Angel masih cemburu tidak? Tiba-tiba Bapak Ian dibonceng perempuan lain, cemburu tidak? Daging, saudara, sulit sekali kita bisa menguasai daging kita. Makanya Alkitab katakan, tantangan yang paling besar adalah daging kita. Dan tantangan kedua, orang-orang yang ada di luar. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita sendiri, mungkin bos kita sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, walaupun di Efesus banyak sekali yang tidak senang dengan Paulus, banyak sekali yang menentang Paulus, banyak sekali orang yang tidak suka dengan Paulus, tetapi dia katakan, walaupun banyak penentang, tapi saya percaya di balik tantangan itu, aku akan melihat pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan akan kerjakan dalam pelayanan saya. Saudara, tidak mudah kita menjadi orang pilihan Tuhan. Pada waktu Tuhan memilih Maria, contoh aja ya, tiba-tiba di sini ada anak gadis atau Intan lah. Intan nggak pernah bergaul dengan laki-laki, nggak pernah pacaran. Tiba-tiba perutnya meletus. Tiba-tiba dia bilang begini, Ma, ini dari Roh Kudus. Kira-kira Ma mau percaya nggak? Ini kandungan dari Roh Kudus. Itulah yang dialami oleh Maria. Dia tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf, tidak pernah tidur dengan Yusuf. Tiba-tiba dia datang, aku hamil dari Roh Kudus. Kalau pada zaman Maria nggak mungkin orang bisa percaya. Apalagi zaman sekarang. Akhirnya jalan satu-satunya, karena perutnya semakin hari semakin besar, dia harus lari. Pergi lari ke rumah Elizabeth. Kalau tidak, dia pasti akan dibunuh. Dia naik onta perut besar, dia pergi ke rumah Elizabeth. Itu tantangan tidak gampang ikut Tuhan. Amin. Itu artinya ikut Tuhan itu tidak mudah. Kita akan mengalami banyak sekali tantangan. Kita akan banyak mengalami problema dalam hidup. Ya. Tanda kita diberkati oleh Tuhan bukan karena kita diberikan kekayaan yang banyak, tetapi tanda kita diberkati, kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Kenapa saya katakan perkenanan dari Tuhan? Seperti yang saya sudah kasih contoh. Kita banyak duit, bisa beli daging, tetapi daging ini nggak boleh masuk dalam tubuh. Karena apa? Kolesterol. Betul nggak? Daging babi kalau orang sok kolesterol masuk, hantam. Langsung darah tinggi naik, mati. Karena banyak orang makan daging. Desember ini saya lihat di YouTube, banyak orang mati karena darah tinggi. Pada waktu kita masih miskin, pingin sekali makan daging tapi tidak punya uang. Tetapi setelah kita punya uang yang banyak, saudara, mampu membeli daging, tapi kita tidak bisa makan daging itu. Karena apa? Kita punya tubuh gak bisa menerima lagi, karena sudah darah tinggi dan kolesterol. Haleluya. Itulah saudara, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Ya. Kenapa orang itu bisa mundur ketika dia mengalami tantangan? Karena apa? Dia tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, ini Paulus yang katakan. Kenapa saudara ketika kita mengikuti Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan tantangan itu datang dalam hidup kita, kita mundur. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya kasih contoh begini. Saya ini adalah seorang petinju, ya kan? Tapi saya bertinju, besok mau bertanding, tapi saya latihan renang. Kira-kira cocok nggak Guna Bayi? Cocok nggak? Besok saya mau meninju, tapi saya latihan renang. Kira-kira ada tujuan nggak itu? Nggak ada. Makanya Rasul Paulus katakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Kalau Tuhan memanggil kita karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap manusia. Yang pasti saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah mundur, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, jangan pernah kita tidak setia ke gereja, tetapi tetap semangat. Harus punya iman yang berkualitas. Karena Tuhan tidak pernah mencari gereja yang second, ya, gereja yang instan. Tetapi Tuhan mencari gereja yang berkualitas. Instan seperti mie, kita makan cuma direbus, akhirnya lama-kelamaan terus-menerus bisa timbul penyakit. Tetapi kalau makanan yang berkualitas, saudara, saya percaya itu akan mendatangkan kesehatan buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.